Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertama-tama kita syukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita bisa kembali hadir di Masjid Syuhada untuk subuh berjamaah. Kita lanjutkan kebiasaan baik kita membahas tema-tema keislaman, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini menjadi salah satu bagian amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada kesempatan ini saya memilih yang ringan-ringan, ya. Judulnya adalah Rindu. Rindu dalam bahasa Arab itu sering dibahasakan dengan syauq atau ishtauq. Cuman para ulama membedakan beda antara syauq sama syaqa dengan ishtaqa, ya. Kalau syauq itu orang yang rindu kalau sudah bertemu dengan orang yang dirindukan itu rindunya hilang. Tapi ishtaqa itu orang semakin berjumpa itu semakin rindu, ya. Seperti misalnya seorang ibu yang sangat sayang sama bayinya, kemudian dalam beberapa waktu dia berpisah, setelah dia kembali bertemu, dia akan semakin rindu sama anaknya, ya. Nah, ulama-ulama dunia Islam sebenarnya tema ini bukan tema yang baru, ya. Ulama sekelas Ibnul Jauzi pernah menulis buku judulnya Nuzhatul Mushtaqin, artinya taman para perindu, ya. Jadi bukan sesuatu yang menghayal, ya. Dan dia mencoba menyebutkan pembahasan rindu baik dari Al-Quran maupun Sunnah maupun pandangan para ulama-ulama terdahulu. Bapak dan Ibu sekalian, asyauq itu adalah muncul akibat orang senang atau cinta kepada sesuatu, ya. Jadi karena dia cinta, apabila cinta itu sudah tertanam dalam hati seseorang, biasanya tanda-tandanya akan muncul di anggota tubuhnya, ya. Itu tidak bisa disembunyikan, ya. Dari tanda-tanda itu biasanya akan lahir kesungguh-sungguhan, ya. Orang kalau akan rindu dengan sesuatu itu, dia sungguh-sungguh untuk ke sana. Seperti orang rindu pulang kampung, ya kan? Tiketnya jauh-jauh hari sudah dia beli. Kemudian dia sangat rajin, ya. Bahkan kadang-kadang dia rela untuk berkhalwat, ya, menjauh dari manusia karena hanya ingin memikirkan yang jauh. Dia tidak ingin lihat orang, ya. Dia hanya ingin mengingat yang jauh. Seperti
ibu Musa. Ya, ibu Musa yang disebutkan wa asbahat fuadu ummi Musa farigah. Saat itu ketika anaknya dialirkan ke Sungai Nil, hatinya kosong, ya kan? Bukan berarti kosong, hanya tertuju ke anaknya itu. Dia tidak ingin lihat orang, ya. Nah itu semua akibat eh, eh, sayang senang sehingga rindu itu kemudian muncul. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya rindu, kemudian amarah, kemudian cemburu, dengki, hasad itu satu paket dengan penciptaan kita yang sesekali waktu kita harus gunakan supaya kita sehat. Ya, marah itu pada waktunya kita harus pakai. Kata Al-Qaradawi pernah berkata, Allah itu menciptakan marah bukan untuk kita simpan, tapi kapan-kapan kalau ada waktunya kita marah, kita marah. Hak-hak kita diambil, ya, agama kita dijelek-jelekan, nah itu waktunya marah. Ya, cemburu juga begitu. Ya, kenapa perempuan-perempuan itu atau istri-istri itu pada sehat-sehat, Pak? Karena cemburunya sering dipakai, ya kan? Nah itu sesuatu yang harus dipakai pada waktunya. Makanya hasad dengki itu kan dia dilarang, tapi pada waktu-waktu tertentu dia dipakai. Seperti lihat orang yang mengamalkan agama kan, kita bisa dengki untuk orang-orang yang seperti itu. Disuruh pakai karena di balik itu ada kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mencari-cari tema rindu di dalam Al-Qur'an itu, maka kira-kira kita akan temukan pada ayat surat Al-Ankabut ayat 5, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul alim." Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, ya, yaitu barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka waktu untuk Allah itu pasti datang. Kenapa jawabannya begini? Ya. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ayat ini, beliau berkata, saking adanya hamba-hamba yang kadang-kadang rindu itu tidak bisa dipendam, sehingga Allah harus mengatakan, tunggu saja, karena waktu pertemuan itu ada. Ngerti enggak? Orang kalau sudah terpendam rindunya, kita mengatakan nanti juga ada waktunya. Nah, biasanya dia tenang. Karena rata-rata orang itu tidak suka dengan ketidakpastian. Apalagi perempuan kan. Ya, tidak jelas. Ini Allah ingin memberikan sebuah kepastian, nanti juga ada waktunya. Fa inna ajalallahi la'at. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pada firman Allah, ya, ketika Musa itu, ya, kan kalau kita baca Al-Qur'an kan Musa itu pernah dijanjikan untuk akan bertemu dengan Robnya, ya. Selama 40 hari itu dia tinggalkan kaumnya kan. Nah, kita tidak pernah tahu persiapan apa yang Musa persiapkan untuk bertemu dengan Robnya.
Sehingga ketika datang waktunya bertemu itu di Bukit Tur itu, dia sudah jalan duluan meninggalkan kaumnya. Apa yang membuat dia terburu-buru ke sana? Pasti ada sesuatu. Ya. Nah, ketika sampai di sana itu, Allah berkata, wa kallamahu rabbuhu. Dia diajak oleh Robnya berbicara. Nah, kalau diajak berbicara berarti sudah mulai dengar suara. Ya kan? Ketika dia mendengar suara itu, rindu itu semakin membuncah. Makanya ayat setelahnya mengatakan Musa berkata, Rabbi arini anzuru ilaika. Biarkan saya kalau begitu masuk lebih dalam untuk melihat wajahmu. Bahkan sebelumnya dia ditanyakan, wa ma'a ajalaka an qaumika ya Musa, wahai Musa, kenapa terburu-buru ninggalin kaummu? Ya. Saya kira jawaban yang menarik untuk menjadi kaidah kita pagi ini. Dia berkata, ya, wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Aku terburu-buru ke sini ini ya untuk mencapai keridhaanmu. Jadi ada orang yang di dunia ini terburu-buru untuk sebuah panggilan hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar mengikuti arus kebanyakan orang. Ya. Ada orang misalnya yang ya mungkin ya pertama datang ke masjid ini bukan tujuan karena ada masalah di rumah tangga. Ya. Atau tapi ingin sesuatu tadi itu, ingin supaya Allah lebih ridho ke saya, gitu kan. Nah, itu jawaban Musa. Ya, saya kira ini coba jadi kaidah ya. Kalau dipanggil sesuatu itu agak lebih cepat supaya ada tambahan keridhaan di situ. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hadis ya, kira-kira hadis apa yang berkenaan dengan rindu ya? Saya kira salah satunya kerinduan Nabi bertemu dengan orang-orang yang dia belum lihat dari umatnya. Ya, saya kira sering kita dengar sebuah hadis, Nabi pernah berada di sebuah pemakaman, ya. Setelah beliau membaca doa masuk kubur, beliau berkata, ya, lawaditu anni qad ra'aitu ikhwanai. Ya, sungguh aku merasa senang bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat kan agak-agak sensitif ya dalam tanda kutip. Kok Nabi nyari saudara padahal kita ada di situ. Mereka berkata, ya Rasul, bukankah kita ini sahabatmu? Kenapa harus dicari-cari? Ya. Kata Nabi, kalian itu sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku itu adalah orang-orang yang akan hidup setelah kalian. Ya, saya akan mendahului mereka masuk ke sebuah atau telagaku. Ya. Kata mereka berkata, ya Rasul, bagaimana kau tahu itu dari bagian dari umatmu? Padahal kau tidak tahu kelakuan mereka. Ya. Kata Nabi, apa kau tidak pernah lihat orang yang pernah menggiring seekor kuda? Ya. Dari kuda itu kan kelihatan ininya, gurran muhajjalinnya. Tanda kuda itu kan ada di bagian ada tanda sesuatu. Nah, masing-masing umatku itu juga punya tanda gurran muhajjalin, ya, bekas wajah yang terang di wajahnya itu akibat dari wudhu, ya. Nah, saya kira ini satu satu bahasa kerinduan ya yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam-macam rindu, ya. Yang pertama adalah rindu dengan kampung halaman. Rindu dengan kampung halaman. Kenapa kita ini saya kira ini wajah-wajah perantau semua ini, ya. Termasuk saya Pak dari Morowali, ya. Sulawesi itu singkatan dari susah lama di wilayah sendiri, ya. Kenapa kita ini kadang-kadang kalau jauh begini, kita ada rindu dengan kampung halaman. Karena dulu waktu kecil, kita pernah mandi di sungainya. Kita makan buah nangkahnya. Kita air sungai kadang-kadang nggak usah direbus, kita minum. Ya, ikan kita makan di daerah itu. Itu semuanya jadi darah. Itu semuanya jadi darah. Karena itu kita punya hubungan yang kuat dengan kampung halaman kita semua. Apalagi kalau cerita tentang konteks Indonesia ya. Kita ini kan satu negara yang ditakdirkan jarak kita dengan satu kampung itu jauh. Bukan kayak di padang pasir, Pak. Kita satu daratan semuanya ngumpul di situ. Kita ini kalau mau berkunjung ke dulu nih ya, tahun-tahun saya ingat betul ya. 95, 96 saya tinggalin Toli-Toli itu. Itu kita naik kapal Kambuna. Ya. Itu kapal Kambuna itu kalau mau berangkat, Pak. Itu belnya apa namanya? Apa sih namanya itu? Sirenenya itu dibunyikan itu sampai di pelosok apa di pojok-pojok kampung itu kedengaran. Ya. Saat kita mau berangkat itu kita dada-dada ke orang tua, ke adik. Ya. Dan pada saat itu kadang-kadang kita merasa puncak kesedihan. Ditambah masa depan tidak ada. Tidak jelas mau kemana ini. Tapi gini-gini aja. Ya. Nah, itu saya kira cerita tentang kampung halaman. Ya. Makanya dulu, ini saya kira satu wawasan tidak penting ya, tapi coba perhatikan lagu-lagu yang keluar untuk orang-orang Indonesia tentang kerinduan kampung halaman. Kalau di Sulawesi itu ada lagu yang terkenal, Pak, tentang pulang kampung namanya Tanah Ogi Wanuwaku. Tanah Bugis itu adalah kampung halamanku. Ya. Kalau di Padang mungkin ada Pulanglah Udaya. Ya. Kalau orang Sunda tidak terlalu jauh, ada juga mungkin orang-orang Sunda ngerti. Ya, di Papua ada Aku Papua kan. Itu saya kira ekspresi orang untuk merindukan bahwa dia punya kampung halaman. Ya. Ada kerinduan di situ. Ya. Rindu itu bisa kita jadikan sebagai tenaga sebenarnya. Bisa kita jadikan sebagai tenaga untuk mendongkrak. Ya. Karena biasanya rindu itu, kalau kita rindu biasanya pengorbanan tidak terasa. Uang yang kita keluarkan, tenaga yang kita pakai itu tidak penting. Yang penting rindu kita kesampaian. Ya. Nah, kalau kita baca sejarah Islam, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menemukan sebuah riwayat menarik ya. Dan saya kira jarang orang tahu bahwa dalam peristiwa hijrah itu, ya, ketika para sahabat sudah meninggalin Mekah menuju Medina, itu kan Mekah itu kan kampung halaman mereka yang asli. Tidak dengan segampang itu mereka tinggalin kampung halaman. Ada suasana psikologi yang berat yang mereka harus hadapi.
Karena itu sebagian mereka itu sakit ketika sudah sampai ke Madinah. Sakitnya itu salah satu sebabnya karena rindu. Ya, ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ya, Aisyah bercerita ketika sampai sudah dari hijrah ke dari Mekah ke Madinah itu, Aisyah mendapatkan dua sahabat yang sakit. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang tidak lain adalah ayah dari Aisyah sendiri. Itu sakit. Kemudian nih, sahabat yang kedua yang sakit adalah Bilal bin Rabah. Nah, dia ini sebenarnya kan asalnya dari Ethiopia kan, datang lagi ke Mekah. Nah, dia sebenarnya dia punya dua kampung halaman tuh. Dia sakit. Aisyah ini berkata, saya masuk menemui Abu Bakar As-Siddiq sambil berkata, ya, ya abati, kaifa tajiduka? Wahai ayahku, bagaimana perasaanmu saat ini? Ya, dia juga berkata kepada Bilal hal yang sama. Bagaimana kau rasa? Ya. Kata Abu Bakar, saya terkena penyakit al-humma, demam. Ya, sambil dia berkata begini, kullum ri'in musbihun fi ahlihi. Jam-jam segini ini pagi-pagi, kalau kita di Mekah itu sudah ngumpul-ngumpul sama keluarga. Coba apa yang dia hadirkan tentang kenangan-kenangan indah kalau di kampung dulu jam-jam segini sudah makan pisang goreng, udah minum kopi, cerita-cerita, yang satu mau berangkat ke laut, yang satu mau ini, dia cerita gitu, ya. Tapi sambil dia berkata, ya, wal mautu adna min syirakin na'lihi. Saya kira Abu Bakar itu jarang kita kenal dia sosok sastrawan, ya, bahwa kematian seseorang itu jaraknya lebih dekat dari tali sendalnya sendiri. Ya. Dia bersyair tapi dia bisa menghadirkan kekuatan spiritualnya, ya. Lain dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ketika dia ditanya bagaimana perasaanmu, dia berkata, ya, saya itu teringat dengan pohon-pohon yang ada di Mekah. Pohon izkhir, pohon jalil, dan pohon ini. Kalau ibarat kita itu dulu sungai tempat saya mandi, dulu saya pergi ini, pergi. Kira-kira begitu kan? Ya. Saya ingat dengan sahabat yang namanya Tufail. Ya, kalau kita mungkin kayak ingat dulu-dulu itu teman kecil saya tuh, teman saya naik sepeda, teman saya main kelereng, main ini. Ada ingatan-ingatan kayak begitu. Ini mereka posisinya baru di Medina, Pak. Dan ingatan itu tidak bisa dibendung. Ya kan? Nah, ternyata setelah itu Nabi kemudian melaporkan peristiwa kerinduan dua sahabat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu keluarlah hadis yang sering kita dengar. Ya, Nabi bersabda, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina Makkata. Ya Allah, sekarang kan posisinya di Medina kan, berikan kekuatan kepada kami untuk mencintai Medina ini. Seperti halnya cinta kami untuk kampung halaman kami sendiri yang namanya Mekah. Ya kan? Au asyaddu hubban, atau bisa lebih cinta karena kami sudah di sini sekarang. Ya kayak kita di Jakarta lah, mudah-mudahan dengan cinta di sini bisa cari kuat rezekinya kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kan cerita-cerita orang yang memendam rindu yang saya kira sejarah Islam tidak lepas dari menceritakan ini.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu pula lahir ungkapan-ungkapan orang terdahulu, ya. Kalau kita baca diwan Imam Syafi'i itu banyak syair-syair dia tentang perantauan, ya. Atau beliau bermusafir, ya, karena dalam perantauan itu engkau akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang kau sudah tinggalkan. Kalau orang yang ninggalin kota Padang itu kan contoh, ya. Di Jakarta dia bisa dapat kerja, dapat ilmu, dapat bahkan spiritualnya bisa membaik, ya kan? Nah, makanya kata orang dulu, kalau jadi manusia itu jangan kayak pohon. Kayak pohon itu dia tumbuh di situ, besar di situ, daunnya mati, jatuh di situ, mati di situ. Nah, itu pohon, iya kan? Itu pohon, Pak. Tapi juga jangan eh, pelajaran pohon itu banyak. Salah satunya adalah daunnya itu akan selalu hijau kalau selalu masih terhubung. Iya enggak, Pak? Kalau dia jatuh pasti dia layu. Artinya jangan kita memutuskan hubungan dengan kampung halaman kita. Karena nanti bisa layu. Ingatan kita lama-lama sudah tidak ada. Ya, kalau di kampung itu masih ada paman, rumah, nah itu jangan dijual. Karena itu seperti pohon yang bisa masih menghijaukan ingatan kita. Ya kan? Nah, kampung halaman itu sesuatu yang mahal. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis rindu pertama. Yang kedua adalah rindu kepada, ini sudah semuanya sudah bagian, rindu kepada keluarga, kakak dan adik, ya. Ya. Seperti kita baca Al-Qur'an, kerinduan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ya. Kita ini kakak beradik, ya, seperti tangkai tadi, ya. Kita ini dari satu akar yang sama, dari rahim ibu kita lahir, kemudian dia bercabang. Bercabang itu ada yang jadi pedagang, ada yang jadi dokter misalnya, ada yang jadi ini, itu kan bercabang seperti pohon kan. Nah, itu adalah bercabang-bercabang itu adalah kakak adik kita semua. Tapi ingat kita satu akar dengan mereka, satu darah dengan mereka. Jelas ada hubungan. Ya, kadang-kadang kita sayang sekali, ya, dalam satu keluarga itu ada kakak adik yang tidak kompak. Kadang-kadang sering berkelahi. Nah, itu dinamika berkeluarga. Tapi kadang-kadang mereka kalau sudah berjauhan itu akrab. Makanya pepatah Arab mengatakan berkeluarga itu sebaiknya menjauh. Karena kalau dia berdekatan itu saling saling sikat. Ya, cemburu apa semua. Ya. Tapi kadang-kadang kita punya pengalaman nih, Pak. Ya. Kita nih kalau sudah dewasa-dewasa seusia begini, kadang-kadang tempat kita curhat, tempat kita itu adalah adik atau kakak kita sendiri. Ya, karena orang lain itu susah dipercaya biasanya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rindu jenis yang lain adalah rindu kepada lawan jenis. Nah, ini juga susah dibendung. Kalau laki-laki rindu kepada wanita, wanita kepada laki-laki, nah itu sesuatu yang sangat, bahkan dalam bahasa Al-Quran itu disebut sebagai hiasan. Bahkan hiasan pertama. Ya, jadi jangan orang yang kita merasa, kenapa dia suka perempuan. Dia sedang memainkan seninya. Seninya sedang ada dalam dirinya.
Makanya Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Nah, yang pertama adalah minan nisa, ya kan? Dihiaskan bagi diri seseorang itu kecintaan. Dan kecintaan yang pertama itu adalah kepada perempuan. Ya. Nah, karena itu melarang-larang orang, ya, apalagi laki-laki ini untuk, walaupun nanti ada kaidahnya kan, tapi kecintaan kepada lawan jenis itu, ya, kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa dibendung. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat tema-tema kerinduan kepada lawan jenis ini, ya, yang paling menarik sepanjang sejarah dunia adalah tentang Majnun Laila. Majnun Laila. Ya. Saya kira orang yang paling tergila-gila dengan kekasihnya itu adalah Qais, yang kita sebut dengan Majnun. Dia gila. Padahal namanya adalah Qais sebenarnya. Ya. Suatu waktu disebutkan, ya, ini kan katanya si Laila di satu kampung, si Qais ini atau si Majnun ini di satu kampung. Suatu waktu Qais ini melihat ada seekor anjing yang berjalan itu. Nah, dia menduga besar bahwa ini anjing ini pasti datang dari kampungnya si Laila. Jadi apa saja orang kalau sudah cinta, apa aja dia pasti negara, mungkin ini anjing ini kayaknya datang dari kampungnya si Laila. Makanya dia mendekat. Jangan-jangan nanti anjing itu bisa membawa saya ke dekat-dekat rumahnya si Laila. Nah, dia kemudian mengikuti ke arah kampung itu. Lewat di sebuah surau. Orang saat itu ceritanya lagi ibadah. Sementara si Majnun ini hanya fokus ke jalan sana itu, tidak lihat kiri, tidak lihat kanan. Orang kalau sudah cinta mati-matian biasanya gitu, yang di samping-samping nggak dilihat. Ya. Sambil ada orang kayak kita, mungkin kita keluar negur si Majnun, wahai Majnun, kenapa kau tidak singgah beribadah dengan kami? Ya, ini kan waktunya ibadah. Kau hanya fokus seperti ada sesuatu yang besar di depan. Ya, kata si Majnun ini, si Qais ini, saya ini hanya cinta kepada seorang makhluk, tapi saya bisa fokus mengikuti jalannya. Saya heran kepada kalian semua, lagi enak ibadah tapi keluar. Berarti kalian tidak fokus. Iya kan? Jadi bawaannya sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Padahal yang disembah adalah Sang Maha Cinta. Saya ini hanya mencintai makhluk. Ya, digiring sama yang juga catatan kita adalah hina. Tapi saya bisa fokus. Kalian itu sebenarnya siapa yang sedang kalian sembah? Nah, ini sangat sindiran bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Ya. Jadi begitu Pak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain waktu, si Majnun ini diundang untuk sebuah hajatan, kayak kondangan gitulah ya. Majnun ini kebetulan yang jaga itu si Laila, jaga makanannya. Ya. Nah, si Majnun ikut ngantri makan. Ya. Ketika sudah nyampe, justru si Laila ini memukul piring atau sendok dari si Majnun. Tanda dia tidak cinta gitu kan, menolak cintanya. Ya.
Orang-orang kan menafsirkan cinta itu sudah putus kan bagi sebagian orang karena sudah ada piring yang pecah. Tapi bagi Majnun Laila itu ada tafsiran lain. Bahwa saya disuruh ngantri untuk kedua kali supaya bisa bertemu untuk kedua kalinya. Nah, berpikir positif kalau dipukul piringnya. Ya, selalu ada tafsiran lain. Ya, ada sudut-sudut pandang yang lain yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, dari sini kita bisa berkata kenapa kadang-kadang kita sebut orang yang jatuh cinta itu cinta buta. Sebenarnya bukan dia yang buta, kitanya yang buta. Karena dia bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Iya nggak, Pak? Nah, ini kok paling keras ya ini kayaknya. Saya hanya ingat dulu-dulu, Pak, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa dulu orang-orang yang uh, cinta rindu yang tidak bisa dibendung, ya. Saya dulu waktu di mana? Di kampusnya di Lipia itu ya. Sering sekali disuruh menghafal bait-bait syair tentang rindu. Ya. Salah satu syair rindu itu yang saya hafal adalah seorang laki-laki yang sangat rindu kepada kekasihnya. Ya, tapi kekasihnya itu jauh gitu, Pak. Nah, dia menggunakan apa-apa yang di sampingnya itu jadi mitra cintanya. Dia ngomong dengan batu, dia ngomong lagi, ya kan. Ketemu dengan ini. Apa suatu waktu itu ada burung yang lewat, dilihat. Nah, sambil dia berkata begini, Asirbal quta man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atir. Wahai burung yang sedang terbang, ya. Adakah di antara kalian yang bisa meminjamkan sayapnya sehingga aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai? Nah, itu ekspresi kerinduan, ya. Nah, ini hanya rindu makhluk Bapak dan Ibu sekalian, tapi kadang-kadang orang ada yang begitu mendalam. Ada yang begitu uh, mendalam. Nah, kita masuk pada rindu para nabi, ya. Rindu para nabi. Salah satu yang menarik dari cerita Yusuf itu adalah kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang-kadang rindu berjumpa dengan Allah itu saat-saat dia saat dia berada di puncak kekuasaan dan di puncak segala nikmat. Ya. Para ulama berkata begini, ketika dia diceburkan ke sumur, itu kan posisi sebenarnya lagi titik nadir kan. Mestinya minta mati bisa. Tapi Yusuf tidak lakukan. Ketika dia di penjara, ya, semestinya juga orang harus meminta, ya, bertemu dengan Allah itu dia tidak lakukan. Kapan Nabi Yusuf meminta pertemuan dengan Allah, Pak? Ketika semua nikmat itu sudah lengkap pada dirinya. Kita bisa baca dalam bagian-bagian akhir dari surat Yusuf, ya. Ayat 101. Allah berfirman, ini ucapan Yusuf, perhatikan. Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Rabb, sekarang engkau sudah berikan, ya, kekuasaan kepada saya. Itu kan sudah puncaknya kan? Wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Engkau juga sudah mengajarkan kepada saya takwil ahadith.
Ya, ta'wil ahadits itu maknanya ada 3. Salah satunya yang betul-betul adalah kemampuan menafsirkan mimpi. Itu yang paling kuat. Ya. Itu kan nikmatnya sudah ngumpul kan Pak? Fatiris samawati wal ard. Engkau pencipta pertama langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhir. Engkau itu pelindungku di dunia dan di akhir. Perhatikan doa terakhirnya. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan berikan kesempatan menyusul dengan orang-orang soleh. Kapan permintaan kematian itu Yusuf sampaikan? Ketika dia berada di puncak segala-galanya. Bapak pernah lihat orang lagi jabatannya tinggi, minta mati? Pernah nggak? Pernah. Lagi enak-enaknya minta mati ya susah. Lagi kaya-kayanya nih minta rindu untuk bertemu. Saya kira tidak ada. Ya, bahkan para ulama mengatakan nabi pertama yang minta mati adalah Nabi Yusuf. Dan itu saat dia berada di puncak kekuasaan dia. Karena itu pantas dia disebut sebagai nabi. Karena hikmah-hikmah begini tidak dimiliki oleh manusia. Nah, kenapa dia minta? Karena memang Yusuf meyakini bahwa segala sesuatu itu kalau sudah di puncaknya, dia akan mulai masuk kepada titik-titik rendah. Ya kan? Nah, saya kira ini permintaan itu juga bagian dari kerinduan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Musa, ya, saya sudah sampaikan tadi Musa, sudah saya tidak perlu ulang ya. Kemudian Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu momen kerinduan yang saya kira diabadikan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu doa ini sebenarnya kata-kata para ulama ini doa panjang, tapi hanya digarisbawahi masalah masa rindu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu redaksinya itu beliau berkata begini, ya, wa as'aluka lazzatan nadhri ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, aku meminta sesuatu, dikasih kerinduan untuk berjumpa denganmu. Karena rindu itu juga anugerah. Kalau dalam diri kita tidak ada anugerah, tidak ada rindu, kita bukan manusia namanya kan? Manusia itu ada rindunya. Ya, kalau kita lama-lama di masjid ini, pasti nanti juga rindu-rindu untuk pulang. Ya, nah ada rindu. Nah buktinya, kapan Nabi membuktikan rindu itu, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, ini saya kira riwayatnya sahih ketika Nabi ditawarkan antara masih mau menetap di dunia atau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya umur Nabi itu masih dipanjangkan kalau dia mau. Ya kan? Sebenarnya. Tapi beliau mengatakan hadis yang keluar itu Allahumma ar-rafiqil a'la. Ya Allah, saya memilih untuk kembali kepada Allah yang maha lembut dan yang tinggi. Kata ini keluar akibat dari pilihan. Kenapa beliau memilih? Karena pulang kepada Allah itu adalah sesuatu yang lebih baik. Dan itu kan rindu kan? Orang kalau tidak rindu tidak mau balik kan? Pasti ada kerinduan. Nah, ini saya kira rindu itu menjadi tema yang sebenarnya menarik ya. Dari sisi-sisi yang Allah sudah ciptakan, dari bab ini pun kita bisa menghadirkan tenaga untuk menjadikan itu sebagai hal besar ya. Kalau orang-orang kita juga ada yang rindu, Pak. Saya sering lihat di
tulisan-tulisan di belakang mobil karnet itu, ya, apa sih, tidak pulang malu, terus tidak, bagaimana kata-katanya itu, Bapak sering lihat nggak? Masya Allah. Jangan-jangan Bapak yang tulis itu, bukan? Nah, itu juga, itu saya kira rindu dalam kasta rendah. Nah, makanya dia ditaruh di bagian belakang mobil aja. Tapi rindu yang tinggi itu ada di dalam Al-Quran. Ya kan? Itu saya disampaikan. Kita menaikkan kasta rindu kita ini. Ya, kita jadikan amal-amal soleh kita ini sebagai bagian dari kerinduan. Ya, kita bahkan paling penting adalah jadikan sebagai tenaga. Kalau kita ini dihitung cuman amal-amal soleh kita, kita tidak akan cukup. Ya, tapi yang membuat kita jauh lebih hebat itu karena kita ada prasangka baik kepada Allah, juga kita ada rindu. Tapi kan kita dengan rindu itu ada sesuatu yang perlu kita bangun, ya. Karena ngomong rindu itu kan tidak serta merta harus ada, tapi harus ada pembangunan dari awal. Nah, saya kira ini tema ringan yang saya kira bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Bapak Ustaz Muhammad Yasir Alsi yang telah menyampaikan kepada kita bagaimana kerinduan-kerinduan yang ada, dan semoga Allah memberikan kerinduan akan kita, kepada kita akan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai lengkap, jika ada pertanyaan kami persilakan. Jelasannya, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya tertarik dengan kata syauq tadi. Saya kan kurang begitu ngerti bahasa Arab, tapi saya baca di Al-Quran kok ada kata-kata yang mirip juga seperti syaqiyah gitu. Apakah itu ada hubungannya? Kayak Nabi Isa berkata bahwa salah satu deskripsi dia adalah wabarrom biwalidati walam yaj'al jabbaran syaqiyya, yang artinya syaqiyya itu celaka atau sial gitu. Apa ada kaitannya dengan itu? Terus yang kedua tentang kisah Nabi Musa yang terburu-buru ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tapi meninggalkan kaumnya. Tadi dari penjelasannya seolah-olah itu perbuatan yang positif gitu, Ustaz. Tapi di Al-Quran saya baca bahwa sebetulnya itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, karena Nabi Musa itu diberi misi untuk mendampingi kaumnya gitu, jangan duluan gitu, dan pada akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala kaumnya malah diuji sendiri, dan Nabi Musa balik ke kaumnya dengan keadaan marah dan sedih. Nah, dari kisah ini apa bisa kita ambil satu kaidah bahwa kalau Allah memberikan suatu misi, maka jangan kamu tinggalin hanya kemauan duluan gitu. Nah, ini saya terapkan pada diri saya. Misalnya saya lagi praktek, banyak pasien, terus masuk waktu sholat. Ada pernah fase di mana saya tuh langsung saya tinggalin gitu, berjuang ke masjid, walaupun pasien banyak. Ya pasien sih ngerti-ngerti aja, balik lagi. Tapi setelah saya pikir-pikir, mereka ini lansia, mereka juga khawatir dengan kondisi matanya, mereka juga udah nunggu lama, kadang ada yang udah berjam-jam. Akhirnya solusi yang saya pakai saat ini adalah ya udah saya sholat di kamar praktek itu juga gitu. Saya nggak pergi ke masjid supaya mereka nggak nunggu lama. Apakah ini boleh jadi pembenaran bahwa kita ini kalau udah diberi misi oleh Allah, mungkin kita lakukan, jangan meninggalkan orang gitu yang kita diberi misi. Gitu. Terima kasih.
Ya, saya senang dengan Mas ini suka menganalisa lebih dalam ya. Dan itu bagus saya kira untuk kita diskusikan ya. Karena sesuatu itu semakin kita diskusikan, kita semakin terang ya. Pertama kata-kata ada nggak hubungannya kata syauq rindu dengan ucapan Nabi Isa dalam surat Maryam ya. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya ya. Saya kira tidak ada hubungannya karena yang satu berarti rindu, yang satu berarti celaka. Walaupun ada kemiripan kata gitu ya. Ya kalau kita mau paksa-paksain hubungkan ya mungkin saya belum harus diteliti dulu. Kalau kita mau paksa-paksain hubungkan mungkin boleh jadi orang yang sudah memendam rindu itu ujung-ujungnya bisa celaka gitu kan. Saking dalamnya rindunya, kadang-kadang orang tidak bisa mengontrol dirinya sehingga dia bisa celaka. Tapi menurut saya tidak ada konteksnya juga berbeda gitu ya. Dan kata-kata syauq, lafaz syauq sendiri dalam Al-Quran itu tidak ditemukan. Coba kita kata ishtaq, mushtaq itu lafaznya itu tidak disebutkan ya. Yang kedua, masalah Nabi Musa. Ya, saya kira betul tadi bahwa memang cerita awalnya begitu ya. Itu Musa kan akan bertemu dengan Rabb-nya dan perjanjian itu Allah yang janji. Wa'id wa'adna Musa kan ketika kami menjanjikan kepada Musa. Artinya Allah nanti kita akan bertemu. Ya kan? Tapi sebagai seorang manusia kan persiapan untuk janji itu harus ada kan? Persiapan persiapan hati, persiapan psikis, persiapan dan seterusnya harus ada. Ya. Nah, namanya juga manusia kalau diajak bertemu dengan orang yang dicintai pasti terburu-buru. Ya kan? Dan karena itu Allah berkata kepada dia, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Wahai Musa, kenapa kau tinggalin kaummu? Ya, dan perlu kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, seperti cerita tadi bahwa sebenarnya Musa itu sebelum meninggalkan kaumnya, dia mengamanahkan umatnya itu kepada Harun. Ya kan? Tolong umat ini dijaga karena saya akan berjumpa dengan Robku. Itu dia amanahkan sebenarnya. Artinya posisi Nabi Musa itu sudah tidak ada masalah. Tapi di belakang hari ada orang-orang yang berkhianat. Siapa yang berkhianat itu namanya Samiri. Samiri ini orang dekat Musa. Pasukannya Musa. Ya, tapi karena suatu waktu dia berjalan melihat mukjizat itu, dia buat kerbau itu dari emas supaya disembah. Ya kan, itu kerjaannya Samiri. Biasa dalam umat itu selalu ada gangguan. Ada orang-orang yang ditakdirkan hidup untuk menjadi gangguan kan. Nah, itu di zamannya Nabi Musa adalah Samiri. Tapi alasan dia terburu-buru itu harus ada penjelasannya. Seperti kita juga meninggalkan sesuatu tadi. Ya, saya kira kita setuju kalau profesi kedokteran yang penting-penting itu, ya, dia diperbolehkan untuk menunda, memperlambat waktu-waktu kewajibannya kepada Allah. Karena ini jauh lebih penting. Ya, tidak boleh kita misalnya untuk alasan misalnya sholat duha, orang yang sakaratul maut itu kita tinggalin. Bisa jadi sholat duhanya ini dapat dosa. Ya kan? Nah, saya kira begitu. Jadi ahammu fal aham. Ada yang terpenting yang didahulukan, ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekalian, Musa kemudian menjelaskan kenapa dia terburu-buru, karena saya juga punya kebutuhan pribadi, yaitu bahwa ingin saya mendapatkan ridho dari Allah. Dan itu dimaklumi oleh Allah kan. Dia kemudian Allah tidak mencerca balik. Saya kira tidak ada cercaan setelah itu. Ya kan, hanya ditanya, oh ya udah. Dan itu menggambarkan kepada kita bagaimana
Musa itu punya amanah yang besar ya. Salah satu amanahnya Musa yang besar itu ya, yang dulu-dulu aja pernah amanah dia. Contoh misalnya ketika dia 2 putri laki-laki tua di Madian itu kan berjalan ke rumah ayahnya kan. Nah itu posisi Musa di mana jalannya Pak? Di bagian belakang. Ini ada perempuan cantik nih, darah desa lah. Ya kan? Katanya Musa itu berjalan ke depan. Seandainya Musa tidak amanah, dia memilih jalan di belakang menikmati perempuan itu. Ya kan? Setelah itu kedua perempuan itu berkata, nikahkan saya dengan laki-laki itu karena dia qawiyul amin. Perhatikan, qawiyul amin. Musa itu orang yang kuat. Kapan teruji kekuatannya? Ketika dia bisa mengangkat itu. Udah terbukti kan? Al-Amin itu, para ulama menjelaskan kenapa perempuan itu mengatakan Musa itu terpercaya. Nah, karena dia memilih jalan di depan. Coba kalau jalan di belakang kan pasti diam-diam tuh ada khianat mata kan. Nah itu saya kira terbukti hal-hal begitu saja bisa dilakukan oleh Musa. Saya kira untuk risalah besar itu dia jauh lebih aman. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Bapak Ustadz Muhammad Yasir, karena waktu juga sudah lebih dari 15 menit waktu syuruk. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.